Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 4 Matematika semester 1, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dan sebaliknya. Jadi ini nanti materinya tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan persen diubah ke pecahan biasa. Jadi bisa diikuti penjelasannya langkah demi langkah supaya kalian semua bisa paham. Pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Jadi penjelasan awal itu bahwa persen itu adalah per 100. Jadi kalau ada kata-kata persen, penyebutnya pasti 100. Contohnya seperti ini. 1/2 ini kan pecahan biasa. Jika dijadikan ke pecahan persen, berarti penyebutnya harus menjadi 100. Bagaimana cara menjadi 100? Berarti kan 2 kali 50 atau 100 bagi 2 adalah 50. Jadi pengalinya adalah 50. Kalau penyebut dikali 50, maka pembilangnya harus kali 50 juga, supaya senilai. Jadi 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. Nah ini kan sudah menjadi bentuk penyebut 100. Jadi pecahan persennya adalah 50%, pembilangnya ini ditambah tanda persen. Pembilang dan penyebut dikali 50. Mengapa 50? Supaya penyebutnya menjadi 100. Seperti itu. Contoh nomor 2, 3/4 sama dengan, nah ini 4. Supaya menjadi 100 berarti harus kali 25 supaya ketemu 100. Jadi pembilangnya ini hanya mengikuti. Yang menjadi patokan berapa pengalinya adalah penyebutnya. Jadi kalau bawah sudah dikali 25, berarti pembilang atas ini juga kali 25. Hasilnya 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 sama dengan 100, ketemu pecahan biasa 75/100 sama dengan 75%. Pembilang dan penyebut dikali 25. Berikutnya 9/20. 20 ini belum menjadi penyebut 100, supaya menjadi 100 harus dikalikan 5. 20 kali 5 100, bawah kali 5, atas juga kali 5. 9 kali 5 sama dengan 45. Menjadi 45/100 sama dengan 45%. Cukup mudah bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi persen itu diingat-ingat adalah per 100. Jadi tinggal pengalinya, penyebutnya supaya jadi 100 dikali berapa. Kalau sudah ketemu, maka pembilangnya pengalinya juga sama. Kemudian persen menjadi pecahan biasa, ini kebalikannya. Kalau tadi pecahan biasa dijadikan ke persen, kali ini persen dijadikan pecahan biasa, berarti kebalikannya tadi. Cara mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakan. Contohnya 25%. Ini berarti kan tadi artinya 25% ini dijadikan penyebut 100 karena persen itu adalah per 100. 25% sama dengan 25/100. Lalu sederhanakan sampai ke bentuk yang sederhana. Bisanya dibagi berapa? Pembaginya harus sama semua ini. Tidak boleh bawah bagi 25, atas dibagi 20, tidak boleh. Jadi pembaginya harus sama. Ini jadi pembaginya harus sama. Jadi 25 bagi 25 sama dengan 1, sedangkan 100 bagi 25 sama dengan 4. Ini yang paling sederhana. Jadi bagaimana jika pembaginya itu 55 dulu? Boleh, tidak harus 25, tetapi harus dijadikan ke pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi 25. Contoh berikutnya 40% sama dengan 40/100 sama dengan ini berarti 100 supaya paling sederhana dibagi 20. Bawah bagi 20, atas juga bagi 20. Jadi 40 bagi 22, 100 bagi 25.
Jadi pecahan biasa dari 40% adalah 2/5. Kalau yang 25% ini tadi, pecahan biasanya 1/4. Yang contoh kedua ini pembilang dan penyebutnya dibagi 20. 72% sama dengan 72 bagi 100. Ini yang bisa dibagi berapa? Hanya 4. Jadi tidak harus besar. Yang kedua-duanya itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Di sini yang bisa 72 dan 100 ini bisanya hanya dibagi 4. 100 bagi 4, 25, 72 bagi 4 sama dengan 18. 18 per 25 ini adalah pecahan paling sederhana karena disederhanakan lagi sudah tidak bisa. Jadi ini bentuk pecahan biasa dari 72% adalah 18/25. Selanjutnya 18% sama dengan 18/100 sama dengan ini karena hanya dibagi 2 karena bisanya hanya dibagi 2. 100 bagi 2 sama dengan 50, 18 bagi 2 sama dengan 9. 9/50 ini sudah paling sederhana karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi pecahan biasa dari 18% sama dengan 9/50. Cukup sekian penjelasan dari saya cara mengubah persen ke pecahan biasa atau sebaliknya. Jika masih ada yang kurang paham bisa diulangi lagi videonya dan tetap semangat belajar. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.